Oke, jadi update hari ini kita lagi perjalanan dari Bogor ke Jakarta. Ini suasana di jam 6 15 menit. Jadi memang sudah padat karena hari ini tanggal 2 April ya 2026. Sudah normal lagi kegiatan dari semua orang after lebaran, dan anak sekolah sudah kembali beraktivitas. Jadi kita lihat seberapa macet di Bogor ini, dan memang ini cuma ada 2 jalur. Jadi memang ini jalan utama yang dilalui oleh orang-orang. Buat teman-teman yang tahu ini daerah mana, silahkan ditebak ya. Nah, ini kita biasanya kalau dalam jangka waktu normal ke Jakarta itu mungkin 1 jam, tapi dalam keadaan macet tadi dilihat di Maps itu kurang lebih 1,5 jam. Artinya sudah ada mundur dari perjalanan normal 1 jam, karena memang akses jalan dari jalan utama ke jalur cepat, jalur tol itu mundur karena kepadatan. Jadi ya memang kita coba lihat berapa lama kita akan sampai ke tujuan. Ya, sambil ngomongin perjalanan, ya memang saat ini lagi banyak isu ya yang terjadi. Ya mungkin teman-teman yang kemarin sempat dengar pengumuman pemerintah mau menaikkan harga BBM, alhamdulillahnya masih dalam keadaan tetap, harganya masih di angka yang sama. Ya mudah-mudahan tidak jadi gejolak guys, karena memang jujur impact dari kenaikan bahan bakar pasti akan berimpact banyak hal. Intinya ini adalah rantai pertama yang mempengaruhi semua tingkat distribusi barang. Jadi otomatis kalau harga ini naik, harga bensin naik, terutama solar, pertalite atau pertamax dan sebagainya, ya secara langsung akan berpengaruh pada harga sembako, misalkan distribusi barang, dari barang misalkan pokok, bahan pokok, sampai distribusi yang lain tuh. Jadi banyak impactnya yang memang harus dipikirkan. Dan untuk orang-orang yang menjadi end of user, ya itu akan berasa banget. Apalagi misal mereka adalah orang-orang yang sebenarnya langsung menjadi pemakai, beli yang mau nggak mau cukup merasakan impactnya. Lalu untuk pemerintah, misalkan akibat kenaikan ini berapa impact yang akan terjadi, kenaikan bahan baku, bagaimana impact dari sisi perusahaan terhadap karyawan, kan, terkait dengan inflasi yang terjadi, ini juga kan harus dipikirkan. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan, artinya dia sebagai wirausaha, sebagai pelaku
usaha, mereka juga harus menaikkan harga-harga. Dan juga bagi mereka yang memang bukan wirausaha, dalam arti bukan pemilik usaha ya maksudnya guys. Jadi dia sebagai pelaku kecil atau mungkin kerjaannya tidak tetap dan sebagainya, itu juga kan jadi concern juga kan gitu. Jadi mohon dipertimbangkan secara makro sampai mikro dan semikro-mikronya lah, jangan terlalu general. Oh ini hanya sekian persen, tapi tidak melihat sisi semua sampai ke bawah gitu. Nah itu mungkin sedikit curhat guys. Nah ini kita udah mau nyampe menuju jalur utama di kota Jalan Raya Bogor. Nah beginilah suasananya. Memang kita masih banyak angkot karena mata pencaharian pelaku usaha, baik yang punya mobil, angkot, dan juga pengemudi, driver sebagai pekerjanya menjadi mata pencaharian utama, meskipun di tengah gempuran online, tapi ya Bogor masih banyak yang menggunakan angkot karena mobilisasi, terus juga fleksibilitas dari angkot, mungkin terutama ibu-ibu yang mau ke pasar dan sebagainya, mereka lebih common dengan angkot. Jadi akses ini memang paling mudah dijangkau keberadaannya, kemudahannya. Cuma impactnya memang kalau banyak banget bisa bikin macet. Jadi harus diperhatikan juga gitu sama pemerintah, gimana pelaku usaha ini bisa berjalan tapi tidak mengganggu atau tidak misleading lah. Jadi pemerintah sebagai pimpinan daerah terutama ya, wajib mengatur, memastikan stabilitas ekonomi pelaku usaha dan orang yang bekerja sebagai sopir angkot terjamin, tapi memastikan juga kestabilan lalu lintas terjaga gitu. Nah, beriringan bersamaan, jangan sampai saling merugikan gitu. Jadi kalau dipikirkan secara matang dan turun langsung ke lapangan, cari celah solusi berdasarkan praktek bukan teori, itu lebih bagus. Jadi saran saya, pimpinan-pimpinan negara ini ke kantor jangan naik mobil, naik angkot, jalan kaki, naik sepeda, biar sehat, biar pikirannya sehat, jasmaninya sehat, dan bisa lihat rakyat secara langsung gitu. Jangan pakai mobil yang bagus, nanti tidur di jalan jadi nggak tahu suasananya macet gimana di lapangan. Ya gitulah guys.